Halo Sobat Setia, selamat datang di channel Calon Penasehat. Kali ini kita akan sedikit sharing terkait masalah yang berhubungan pribadi atau informasi diri sebaiknya tidak diberitahu kepada orang lain. Jika bermanfaat buat Anda jangan lupa like, share, dan subscribe. Tentu, ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin memilih untuk tidak menceritakan hal pribadi kepada teman. Privasi dan keamanan. Informasi pribadi bisa menjadi sensitif dan berisiko jika dibagikan kepada orang lain, bahkan teman dekat sekalipun. Perlindungan privasi bisa menjadi alasan utama untuk merahasiakan informasi tertentu. Privasi dan keamanan adalah dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan digital saat ini. Privasi melibatkan perlindungan data pribadi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak diinginkan. Sementara keamanan fokus pada perlindungan terhadap ancaman seperti peretasan atau serangan cyber. Kedua hal ini memegang peranan krusial dalam menjaga integritas individu secara online, yang menuntut perhatian terhadap kebijakan perlindungan data, enkripsi yang kuat, pembaruan sistem keamanan, serta kesadaran pengguna terhadap risiko yang ada. Menciptakan lingkungan digital yang aman dan menghormati privasi adalah suatu tantangan yang terus berkembang, memerlukan upaya kolaboratif dari pengguna, perusahaan, dan pihak berwenang. Potensi untuk disalahgunakan. Informasi pribadi bisa disalahgunakan, entah disengaja atau tidak. Ada risiko bahwa teman dapat menggunakan informasi tersebut dalam cara yang tidak diinginkan atau merugikan. Potensi untuk disalahgunakan dapat muncul dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga kekuasaan politik. Dalam teknologi, misalnya, penggunaan kecerdasan buatan atau data pribadi dapat dieksploitasi untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan online atau pelanggaran privasi. Di bidang politik, kekuasaan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengabaikan kebutuhan dan hak orang banyak. Penting untuk memiliki regulasi yang ketat, kesadaran akan etika, serta tanggung jawab yang jelas agar potensi tersebut dapat diminimalkan. Kepentingan pribadi yang berbeda. Setiap orang memiliki batasan pribadi dan kenyamanan mereka sendiri. Beberapa orang mungkin merasa lebih baik menahan diri dari berbagi informasi pribadi agar tidak ada kesalahpahaman atau konflik yang mungkin timbul karena perbedaan pendapat. Setiap individu memiliki kepentingan pribadi yang beragam. Beberapa mungkin mendedikasikan waktu dan usaha untuk mencapai kesuksesan karir, sementara yang lain lebih memprioritaskan waktu bersama keluarga. Ada yang mengejar aspirasi artistik, sementara yang lain fokus pada kesehatan fisik dan mental. Kepentingan pribadi bisa meliputi hal-hal seperti pertumbuhan pribadi, pencapaian finansial, pengembangan hubungan sosial, atau kontribusi pada masyarakat. Kombinasi unik dari nilai, tujuan, dan pengalaman hidup membentuk kepentingan pribadi yang berbeda-beda bagi setiap orang. Kehilangan kendali atas informasi. Setiap kali informasi pribadi dibagikan kepada orang lain, ada potensi kehilangan kendali atas informasi tersebut. Hal ini bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman atau khawatir tentang bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Kehilangan kendali atas informasi bisa menjadi pengalaman yang menakutkan dan membingungkan. Saat informasi begitu melimpah dari berbagai sumber dan arah, sulit untuk menentukan mana yang penting atau relevan. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, kehilangan fokus, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Penting untuk menemukan strategi untuk mengelola informasi, seperti membuat prioritas, mengatur jadwal untuk mengaksesnya, dan menggunakan alat bantu seperti catatan atau aplikasi agar tidak terlalu terbebani oleh jumlah yang besar dan beragamnya informasi yang tersedia. Ketidakpastian reaksi teman, takut akan penilaian atau reaksi dari teman juga bisa menjadi alasan untuk tidak menceritakan hal pribadi. Ada kemungkinan bahwa teman tidak akan merespons dengan cara yang diharapkan atau bahkan bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Ketidakpastian dalam merespons atau merespons secara tidak konsisten oleh teman dapat menimbulkan rasa frustrasi atau kebingungan. Ini bisa muncul dari berbagai faktor, mulai dari kesibukan mereka, ketidakjelasan mengenai topik pembicaraan, hingga perbedaan dalam gaya komunikasi. Penting untuk mengkomunikasikan perasaan tersebut secara jujur kepada teman untuk mencari pemahaman bersama atau menemukan cara agar komunikasi menjadi lebih jelas dan efektif di masa mendatang. Namun,
Penting juga untuk dicatat bahwa ada teman yang dapat dipercaya untuk berbagi hal pribadi, dan memilih orang-orang ini untuk berbicara juga penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat buat Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Silakan menonton video yang lain di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang semakin menarik.